Cucunya para pelaut pasti senang dengan laut. Dan kalau senang dengan laut, maka Kampung Nelayan di Tanjung Lesung adalah salah satu alternatif wisata yang oke punya. Lalu bagaimana hubungannya dengan kesediaan menerima takdir? Saksikan dalam Serpihan Pelangi kali ini. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Iqra guys. Cucunya para pelaut pasti senang dengan laut. Dan kalau senang dengan laut, maka Kampung Nelayan di Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat adalah salah satu alternatif wisata yang oke punya. Tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe dulu ya. Yuk sama-sama kita ikuti apa yang disajikan oleh Serpihan Pelangi kali ini. Kampung Nelayan Tanjung Lesung dapat ditempuh kira-kira 3 jam perjalanan dari kota Jakarta. Sejak tahun 2012, Kampung Nelayan Cottage dan Resto ini sudah menjadi salah satu tujuan wisata di belahan barat Pulau Jawa, yaitu Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang. Jika kamu ingin merasakan tidur dibuai suara deburan ombak, Cottage Kampung Nelayan bisa jadi tempat menginap yang pas untukmu. Kalau mau makan malam romantis di tepi laut atau sekedar bersantai dengan keluarga dan teman-teman, spot di Resto Kampung Nelayan ini asyik banget deh. Bisa betah berlama-lama, baik biaya menginap maupun harga makanannya cukup terjangkau. Usaha wisata Kampung Nelayan dimiliki oleh pengusaha asal Tanjung Priuk. Pengelolaannya memberdayakan penduduk lokal. Cottage-nya mengusung label Cottage Syariah, satu hal yang patut diacungi jempol. Katanya kalau weekend dan hari libur Kampung Nelayan ini rame, jadi kita sengaja pilihnya hari biasa. Kan kita pingin santai lah ya. Sejak kedatangan kita sudah disuguhi oleh keramahan khas orang Sunda, mulai dari yang memandu ke cottage hingga yang melayani makan di restorannya. Ketulusan dan keramahan yang tidak dibuat-buat membuat kita merasa gak kayak orang asing. Suasananya terasa kayak di kampung sendiri aja. Salah satu aktivitas yang ditawarkan adalah memancing ke laut bersama kapal nelayan. Berangkatnya subuh dan kembali di tengah hari. Dapatnya bisa ikan tuna segede ini. Saya sih gak hobi mancing, tapi senang aja lihat hasil tangkapannya. Sekali lagi, keramahan para nelayan lokal ini menjadi hal yang menyejukkan. Sayangnya, keramahan yang sama tidak kita peroleh dari turis yang berkunjung. Kayaknya kalau disapa ada jutek-juteknya gitu deh, kontra sama penduduk lokal. Saya sampai mikir ya, ini orang-orang kota kayaknya bawaannya emang rada-rada stres deh. Sampai buat senyum aja berat. Ya, mungkin karena kehidupan kota yang cenderung lebih keras dan lebih berpusat kepada kepentingan diri sendiri. Jadi kalau dengan orang lain yang dia nggak punya kepentingan, agak males buat beramah tamah. Padahal sayang loh, karakter ramah itu kan karakter kebanggaan bangsa Indonesia. Jadi meskipun sering terjebak dengan rutinitas sehari-hari atau kehidupan keras sekalipun, ya jangan lupakan karakter ini kan. Apa susahnya sih membalas sapaan dengan hangat, memberikan senyum tulus kepada siapapun meskipun kita nggak punya kepentingan dengan mereka. Siapa tahu sapaan dan senyuman kita itu menceriakan hari mereka atau membantu sedikit meringankan beban pikiran yang sedang mereka miliki. Lagian senyum itu kan sedekah, ngerjainnya gampang, imbalannya pahala. Kurang mantap apa coba? Main ayunan di pinggir laut seperti ini juga mengasyikkan. Gak terkecuali bagi Noval, ponakan yang sering jadi kameramen video-video Serpihan Pelangi. Tapi main ayunan di atas riak ombak gitu sambil ngantongin HP. Udah diingetin berapa kali, tapi katanya gak bakal basah lah. Ombaknya dari kemarin kecil kok. Nah, pas ombaknya tiba-tiba agak tinggi, kaget deh tuh, langsung loncat. Untung pas dicek gak sampai basahin HP yang letaknya di kantong kanan. Anak muda
nggak langsung nurut kalau dibilangin. Seringkali harus kena batunya dulu, baru deh kapok. Tapi yang jelas, terlalu yakin dengan pikiran sendiri memang nggak boleh. Karena apa yang kita pikir tidak mungkin terjadi, bisa aja kejadian. Jadi memang yang terbaik adalah bersiap-siap untuk semua kemungkinan. Menikmati sunrise atau matahari terbit di garis horizon harusnya menjadi salah satu kemewahan menginap di kampung nelayan. Tapi sayangnya kemarin itu cuaca sedang tidak memungkinkan, jadi nggak dapat sunrise deh. Padahal jam 5 subuh lewat udah nongkrongin tuh di pinggir laut. Tapi ya namanya belum rezeki ya, mataharinya tertutupi awan. Pas muncul udah tinggi banget. Ya udah, nggak balik lagi ke kamar. Sambil nunggu bentar lagi mau pergi snorkeling, nikmatin deh suara ombak dan udara pagi di tepi laut. So cool guys. Nah, waktu kita berangkat itu kan memang udah bawa alat snorkelingnya. Cita-cita mau snorkeling di Pulau Liwungan. Jadi kita udah janjian mau berangkat pagi untuk menuju pulau. Pulau Liwungan dapat ditempuh kira-kira 30 menit dengan kapal nelayan. Kabarnya terumbu karangnya sedang bagus. Udah semangat nih. Tahu-tahu dikabari ombak sedang besar. Jadi hari itu kita nggak dianjurkan ke sana dulu. Takut ada apa-apa kan? Ya ternyata belum rezeki juga deh. Kecewa? Ya pasti adalah dikit. Tapi nggak sampai mengurangi kesenangan berlibur kali ini. Tetap happy dong. Menikmati semua yang memang sudah menjadi rezeki kita. Sunrise, snorkeling, kan bisa lain waktu. Kalau dipaksakan ke pulau pun, nanti harus terima resiko yang gak sebanding. Sama seperti hidup kan, mungkin banyak harapan yang kemarin-kemarin sempat tertunda karena kondisi yang di luar perkiraan, kondisi yang sama sekali tidak diharapkan. Tapi setelah semuanya berlalu, baru kita bisa melihat hikmahnya. Ternyata ketertundaan itu justru telah menyelamatkan kita atau justru telah membukakan jalan bagi kita untuk mendapatkan yang jauh lebih baik lagi. Dan kita akhirnya malah mensyukuri semua yang telah diizinkan terjadi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Seperti laut yang selalu membawa ombak ke tepian, kehidupan juga selalu membawa harapan baru untuk kita. Harapan untuk mendapatkan pengalaman yang berharga, harapan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih hebat, serta harapan untuk menjalani hidup yang cerah dan bahagia. Dari Kampung Nelayan Tanjung Lesung, salam Iqra guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.